silakan berikan sirine ketiga, pernyataan ketiga, sirine ketiga, pernyataan ketiga. Ora ketok nang kene. Pastikan belakang terakhir sebelum ledakan kami mulai. Mari kita mulai di sela-sela hitungan. Maka hitungan akan saya hentikan dan peledakan akan kami tunda. Untuk peledakan pada hari ini, blasting mesin dipanaskan. Blasting mesin dipanaskan. 5, 4, 3, 2, 1. Blasting mesin siap. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, peledakan kami mulai dalam 5 hitungan mundur. 5, 4, 3, 2, 1, tembak. Baik, kegiatan peledakan pada hari ini telah dilakukan. Kita menunggu satu area dari dasar peledakan tersebut. Untuk yang hari ini kita melihat dari dekat kegiatan penambangan batu andesit yang ada di Kulonprogo sampai dengan kita tadi melihat proses peledakannya. Yang pasti kita ingin memastikan bahwa kegiatan penambangan itu aman bagi masyarakat, kemudian aman bagi penambangnya. Kemudian tadi sudah presentasi di balai desa juga, ternyata kegiatan penambangan di daerah Kelurahan Hardorejo itu relasi hubungan dengan masyarakat secara sosial baik, tidak terjadi permasalahan sosial. Harapannya kegiatan tambang yang potensinya tadi disampaikan per hari 1 iup itu 1000 ton per hari. Hari ini yang aktif ada 4 iup di Kulonprogo. Kalau 4 iup berarti rata-rata 1000 ton per hari, berarti 4000 ton per hari. Dan ini baru bisa untuk suplai kebutuhan pembangunan di daerah Yogyakarta. Selanjutnya kami berharap kegiatan penambangan ini selain tadi aman, kaitan dengan lingkungan juga tetap terjaga. Teman-teman pemegang iup juga tetap memegangi regulasi yang ada, mempertimbangkan keamanan, kemudian kaitan dengan sharing masyarakat, jalan tambang dan sebagainya itu bisa terbangun imunitas warga. Pak Wakil Ketua, ya kita dorong untuk tadi ada masukan dari masyarakat, salah satu DPR kelurahan BPK ya. Nah itu menyampaikan tentang konteksnya reklamasi. Kita juga akan kawal terus. Di sini juga hadir Pak Dir. Itu nanti tentu juga akan ikut mengawal ini dan supaya nanti proses penambangan ini kaitannya dengan reklamasi nanti juga baik. Jadi setelah proses penambangan mestinya ada lahan tersebut itu bisa digunakan lagi untuk pemanfaatan masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dorong kalau memang bisa ditingkatkan CSR-nya atau hibahnya untuk masyarakat sekitar, ya kita dorong nah iso ditingkatkan lagi biar masyarakat sekitar ini bisa mendapatkan kesejahteraan. Pak Dir. Silakan berikan sirine ketiga, pernyataan ketiga, sirine ketiga, pernyataan ketiga.
bisa dialihkan. Ora ketok nang kene. Pastikan jam berapa terakhir sebelum persiapan kami mulai. Masa ini kan? Ini adalah untuk melengkapi tiga yang sebelumnya pada saat pembangunan 2018 karena sudah ada beberapa aturan baru sehingga perlu disusun raperda ini. Kiranya nanti raperda yang disusun kemudian nanti dikonfirmasi atau dimasukkan oleh pansus DPD ini tentunya akan lebih lengkap sehingga nanti kami berharap kegiatan pertambangan yang ada di DIY ini adalah sesuai dengan perizinan yang ada sehingga raperda ini bukan untuk melegalkan tetapi mengendalikan pertambangan sehingga semuanya nanti dapat berjalan dengan baik dan tidak merusak. Mungkin dalam perda ada manajemen risikonya dan untuk jaminan pekerjanya juga tidak seperti di Cirebon. Jadi di raperda ini nanti tentunya ada beberapa pasal yang dilengkapi dengan aturan terkait dengan fakturnya. Sehingga misalnya nanti reklamasi ini tidak dilakukan, ini harus ada tindakan disesuaikan dengan peraturan undangan yang ada. Tentunya tidak hanya reklamasi, tapi kegiatan yang lain termasuk tambahan yang ilegal ini juga harus disesuaikan dengan peraturan yang ada. Sehingga fakturnya dapat charging bahan peledak sekitar jam 11. Tentunya untuk saat ini tinggal menunggu aba-aba. Kami ada nanti yang meledakkan ada satu orang blaster bernama Pak Yulianto. Beliau menunggu aba-aba dari kami yang ada di sini sebagai blast controlnya. Untuk aturannya, aturan yang kami pakai nanti ada 3 kali sirine, lanjut dengan aba-aba. Jadi untuk yang mau rekam biar nggak kepanjangan nanti waktu aba-aba aja. Kembali kami di sela-sela hitungan, maka hitungan akan saya hentikan dan peledakan akan kami tunda. Untuk peledakan pada hari ini, blasting mesin dipanaskan. Blasting mesin dipanaskan. 54, 3, 2, 1. Blasting mesin siap. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, peledakan kami mulai dalam 5 hitungan mundur. 5, 4, 3, 2, 1, tembak. Baik, kegiatan peledakan pada hari ini telah dilakukan. Kita menunggu satu area dari dasar peledakan tersebut. Peringatan kedua bisa dimatikan. Baru peringatan kedua nih. Nah, iya makanya Apa nama tak dolan? Iya, Sudah diulangi sampai 3 kali. Sekarang kami menempatkan 4 bloker jalan yang kami tempatkan di sisi sebelah utara, kemudian di tengah ada juga yang di belakang sana. Jadi kita untuk meminimalisir akses manusia ke lokasi peledakan. Jadi relatif aman. Jadi untuk jarak aman alat itu ada di kolam ke-8 itu, kemudian untuk jarak manusia akan kami lakukan sebanyak 1 kali hitungan. Bagi yang masih berada di sekitar lokasi peledakan, kami mohon untuk segera menjauh. Kembali lagi, kami minta untuk segera menjauh dan mencari tempat yang hitungannya aman. Dalam aman, lanjut. Mas, berjumpa di bawah. Mas, lama menolak. Kurang ada menolak. Baik, silakan berjalan. Peringatan kedua. Peringatan kedua. Nah, balik. Ada beberapa peledakan akan kami lakukan
sebanyak 1 kali hitungan. Saya ulangi, kegiatan meledakan akan dilakukan sebanyak 1 kali hitungan. Bagi Anda yang masih berada di sekitar lokasi meledakan, kami mohon untuk berjaga. Sekali lagi, kami minta untuk segera meninggalkan lokasi tempat. Selain yang telah kami mulai mundur hingga dilanjutkan di tengah perjalanan sidang oleh monitor. Ada monitor? Sudah ada monitor? Baik, silakan bunyikan sirine pertama, peringatan pertama. Sirine pertama, peringatan pertama. Jadi ini di depan kita ini area tambang PT Hanjakarya. Mulai dari sebenarnya iup kami ada di titik paling bawah itu di gardu terakhir yang Bapak Ibu lewati tadi, ada pertigaan itu sampai di belakang bukit. Kami mempunyai luasan izin pertambangan 30 hektar untuk komoditas utama kami yaitu batu andesit. Untuk produksinya tadi sudah dijelaskan dengan Bapak KTT kami. Di sini untuk wilayah Kebaya kami zonasikan menjadi 2 wilayah, wilayah kuning dan wilayah merah. Wilayah kuning itu mulai dari portal ini Pak, portal yang ada di samping kantor kami ini sampai nanti kalau kita setelah ledakan kita akan melihat lokasi yang ada di muka tambang itu sebelum ada kolam itu kami zonasikan ke wilayah kuning. Wilayah kuning bisa diartikan wilayah yang tergolong masih aman, tapi juga bisa berbahaya. APD yang harus kita pakai sepatu, helm, safety, serta masker. Nah, terus untuk yang zonasi merah nanti untuk pekerja yang ada di sini kami ada tambahan safety glass untuk kacamatanya, masker, sarung tangan. Untuk mohon maaf ini bukan bermaksud untuk membedakan, untuk tamu-tamu yang hadir nanti kami sediakan helm safety. Kalau sepatu mohon maaf kami belum menyediakan. Itu aja, helmnya kami hanya terbatas. Jadi nanti bagi yang berkepentingan untuk melihat di sana sangat kami mohonkan untuk memakai helm untuk alasan safety. Itu aja Pak. Terus ini saya lanjutkan ke penjelasan tentang kegiatan Tidak Mas. Mas Antas. Oh, bendera itu. Tengah, oh tengah kalau. Dhuwur tak lihat pas dhuwur. Lah bapake pas lurus bapak. Oh, saya lho ketok.